sebagai 15. Kalau pakai persamaan GRB U1-nya tentu dari 0 ya, karena dari diam. Oke, Anda tahu H aksen, Anda tahu dengan substitusi, maka akan dapat bahwasanya PH5 saat H sama dengan 15 itu nilainya 17,16 meter per detik. Nah, sekarang kalau kita cari ini jarak tempuh ya. Jarak tempuh bola pertama. Kalau bicara tentang jarak tempuh bola pertama dengan starting point yang ada di sini, ya maka X1 itu kan sama dengan H dikurangi 15 meter. Gitu ya. Atau kalau misalnya di gambar yang tadi, berarti jarak dari sini sampai ke bawah. Ini ya, yang itu X1. Kemudian, bola 2 berarti kan jarak tempuhnya adalah H dikurangi 32 meter gitu ya, mulai dari titik awal. Nah, berbekal ini, itu bisa digunakan untuk cari H pada masing-masing bola. Nah, teman-teman bisa mulai dulu dari bola satu. Bola satu kita nyatakan sebagai X1 gitu ya, sama dengan, karena kecepatan awalnya kan jadi VH saat 15 ya. Sini ya, dikalikan T tambah setengah detik kuadrat. Ya, tinggal substitusi gitu. Ini kalian udah tahu, tadi kita hitung. Kemudian ditambahkan setengah G T kuadrat gitu ya. Akan jadi suatu persamaan yang punya dua variabel yang perlu dicari gitu ya, yaitu T dan H. Nah, selain itu kita punya satu persamaan lagi sebetulnya, yaitu untuk bola dua ini bisa teman-teman cari. Dari persamaan yang sama, tinggal diganti aja X-nya menjadi X2. Nah, untuk X2, kecepatan awalnya bukan lagi yang ini ya, beda. Dia pakai U2. U2 kan mulai dari diam. Karena dia mulai dari diam, maka 0 ya, kalikan T, sehingga tetap jadi 0. Kemudian T yang ada di sini, ini yang justru dicari. Sehingga ketika disubstitusi dan dipindah ruaskan, ya, T kuadratnya akan sebanding dengan H dikurangi 32 per 4,905. Itu dari mana perkalian ini? Ya, jadi nah, ketika sudah punya dua persamaan, ya teman-teman bisa saling eliminasi atau substitusi dua persamaan yang ada itu karena variabelnya ya sama-sama ya. Sehingga kita coba substitusi aja persamaan dua ini ke persamaan satu. Jadi diganti ini T kuadratnya. Nah, hasil dari substitusi ini ya akan menghasilkan nilai T. Ya, karena apa? Karena ternyata ketika ini disubstitusi ini udah bisa coret ya, yang diganti ini, T kuadratnya. Kemudian menjadi seperti ini ya, min 32. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan, ini jadi paling bisa dicoret. Sehingga nilainya tinggal T sama dengan 17 per 17,16. Nilainya menjadi ya sampai 1 detik gitu ya. Nah, ini langkah awalnya gitu, tapi kita belum dapat tuh apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan sebetulnya ada tiga. Apa ketinggiannya, kemudian berapa kecepatannya, lalu berapa waktu tempuh untuk masing-masing bola gitu ya. Kalau untuk ketinggian bangunan tentu hanya ada satu gitu ya. Sehingga teman-teman perlu cari apa hanya. Nah, bisa dicari dengan cara apa? Dengan cara kalian substitusikan saja T yang ada di sini ke salah satu persamaan. Sebenarnya boleh ini ataupun persamaan satu, terserah. Mestinya hasilnya sama gitu ya. Nah, ini em, kita coba substitusi ke persamaan satu. Maka jika disubstitusikan T-nya, hasilnya langsung ketemu. Hanya adalah 36,8. Kemudian bagian A sudah terjawab ya, kita beralih ke B. B ini yang dicari apa? Ternyata kecepatan. Nah, kecepatan yang mana gitu ya? Kecepatan kedua bola. Jadi dua-duanya mesti diidentifikasi.
Ketika mencapai lantai dasar berarti kan V akhir ya. V1 dan V2 ini yang dicari. Nah, untuk dapat V1 dan V2 sama seperti cara sebelumnya, teman-teman bisa eh, gunakan persamaan PLPB ya. Salah satu persamaan PLPB gitu. Kita bisa gunakan persamaan ini dan menyesuaikan ya. V akhirnya menjadi V1, oh, kecepatan awalnya menjadi U1, dan ketinggiannya tentu adalah ketinggian total yang diminta. Kenapa? Karena untuk bola pertama, jarak tempuhnya ya ketinggian totalnya atau H, gitu ya. Nah, oke, dari situ semua variabel saya rasa sudah diketahui ya, sehingga teman-teman sebetulnya tinggal substitusi biasa saja. Nanti tinggal ini diakarkan, gitu ya, maka akan ketemu untuk V1-nya berapa. Ya, sedangkan untuk bola dua, dengan prinsip yang sama, tetapi teman-teman mesti melakukan penyesuaian ketinggian yang atau jarak tempuhnya. Ya, jarak tempuh untuk bola dua, jarak tempuh untuk bola dua kan x2, di H dikurangi 32, gitu ya. Kalian substitusi maka akan dapat tuh V2-nya berapa. Mudah ya, saya rasa tinggal menghitung waktu. Sama waktu tinggal teman-teman terapkan salah satu kesamaan GLBB. Oh, ini kita pilih ini ya, kesamaan T sama kita plus GT itu ya. Tinggal nanti kalian ubah aja ruasnya, yang karena yang dicari adalah T. Makanya ubah ke sana semua dibagi itu, maka akan didapatkan nilai T1 ini. Nah, untuk T2 tinggal kalian ubah P-nya jadi P2, U-nya U2, T-nya juga jadi U2 gitu ya. Nanti Anda akan dapat nilai T2-nya. Jadi sebetulnya T yang dihitung di atas itu T2 ya. Ya ini nih T2. Dan yang belum terhitung tadi T dari ujung sini ke sini ya. Nah, itu kan yang perlu dihitung tadi. Nah, kalau di total ternyata jadi 2,74 detik. Nah, itu untuk em, soal nomor 1 ya. Nah, sekarang em, soal nomor 2. Kalau tadi gerak vertikal, nah sekarang kita coba oh, gerak lengkung ya. Jadi ada suatu mobil robot yang dia bergerak di suatu arena gitu kan. Kecepatannya 90 meter per detik. Lintasannya lengkung, radiusnya diketahui. Nah, kalian diminta untuk tentukan apa? Tentukan percepatan tangensial, normal, dan total. Kalau eh, P akhirnya itu 144 meter per detik. Ini 3 detik gitu ya. Kemudian percepatan tangensial, normal, dan total setelah akselerasi. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, kalau kalian dapat grafik yang seperti ini, sebetulnya bisa ditinjau menjadi sebuah gerakan titik. Ya. Jadi seolah-olah uh, benda ini bergerak sebagai suatu titik. Nah, dari sini yang pertama dilakukan apa? Seperti biasa, tentukan dulu variabel-variabel yang sudah diketahui. Kalau di sini kan yang diketahui pertama adalah P1 ya, atau P awal. Ya, ceritanya 90, kemudian radiusnya 29, P2-nya 144. Ya, ini. Waktunya berapa? 3 detik. Yang ditanya A tangensial 1, A normal 1, dan A1. Ya. Kemudian percepatan setelah akselerasi atau percepatan akhirnya. Ya, kita kasih nama A2. Gitu. Nah, kalau seperti ini, cara menyatakan percepatan pertama dan percepatan kedua, kemarin kan
teman-teman belajar ya untuk bisa menganalisis gerak lengkung itu ada dua cara, yaitu eh, berbasis koordinat tendensial normal atau rektangular. Karena di sini pada kasus sudah diberikan nih tangensial normal yang diminta. Sehingga sebetulnya kalian bisa langsung saja nyatakan percepatan tangensial pertama itu tentu saja adalah eh, dv ya, perubahan kecepatan per perubahan waktunya. Nah, kalau ini dipercepat dalam 3 detik sebesar 144 meter per detik ya. Maka bisa dinyatakan bahwasanya secara tangensial dv-nya itu nggak ada perubahan kecepatan. Itu secara tangensial, jadi nol. Begitu juga untuk waktunya, ya, nol. Nah, tapi ini berbeda eh, di arah normal. Ya, di arah normal yang dipertimbangkan itu bukan lagi persamaan ini, tapi teman-teman bisa terapkan persamaan ini seperti pada em, materi sebelumnya ya. Pakai V kuadrat per R, karena ini gerak lengkung. Nah, di sini, karena yang ditanya adalah yang awal, maka teman-teman bisa substitusikan V-nya adalah V1. Ini ya. Nah, V1-nya berapa? 90. 90 kuadrat per radiusnya ya. 29. Nanti kalian akan dapat tuh percepatannya. Sehingga kalau dicari percepatan totalnya, ya tinggal di akar, masing-masing dikuadratkan jumlahin gitu ya. Di sini kan 0, ini ada nilainya, kuadratkan, jumlahkan, maka hasilnya ya tetap sesuai ini. Nah, sekarang gimana untuk percepatan setelah akselerasi? Nah, setelah akselerasi berarti ada kondisi sebelum dan sesudah ya. Nah, dv berarti kan perubahan kecepatannya ya. Sehingga ini bisa kalian cari gitu. Yaitu kecepatan akhirnya berapa? 144. Kecepatan awalnya berapa? 90. Tinggal diselisihkan ya. Cari perbedaannya, cari perbedaan waktunya juga, maka Anda akan dapat tuh percepatan tangensial yang kedua. Nah, sedangkan untuk percepatan normalnya, ya dengan cara yang sama seperti cari percepatan normal oh, yang pertama ya. Tinggal ini yang kalian ganti. Nanti Anda akan dapat tuh percepatan normalnya sekian. Nah, kalau udah tahu masing-masing percepatan tangensial dan normalnya, tinggal cari resultannya. Ya, substitusikan ke sini dan ke sini, maka Anda akan dapatkan nilai kecepatan setelah akselerasi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ibu, saya izin Ya, bertanya, Bu. silakan. Em, yang percepatan tangan sial sama percepatan normal tadi kan kalau normal itu dalam Hmm. arah melingkar ya, Bu ya. Ya, iya, iya. Kalau tangan sial itu berarti gimana, Bu? Maksudnya kalau digambarkan itu percepatan tangan sial itu yang gimana, percepatan normal itu yang gimana? Aku masih bingung, Bu. Oke, kalau teman-teman masih ingat, itu sebetulnya relate pada PowerPoint di topik ke-9 nih. Bentar, saya bukakan aja. Em, nah, jadi, jadi tuh kalau divisualisasikan untuk lengkung, nah ini, nah ini. Jadi kalau kita menganalisis gerak lengkung itu sebetulnya bisa dua cara.
ditinjau dari sistem koordinat tangensial normal atau ditinjau dari koordinat rektangular. Kalau ditinjau dari koordinat TN, koordinatnya itu seakan-akan ikut di dalam partikel yang bergerak secara melengkung itu tadi. Nah, arahnya itu seperti ini. Jadi kalau ini gerakannya di sini ya, di sini. N itu akan selalu menuju ke pusat lengkungan. Makanya untuk cari um, ini nanti untuk cari VN juga arahnya jadinya ke situ ya. N arahnya ke sana. Kan keduanya vektor kan. Nah, T nanti arahnya akan selalu ke sana. PT pun demikian gitu ya. Nah, di sini nanti kalau teman-teman ingin cari totalnya berarti mesti di cari resultannya kan gitu. Jadi untuk cari AN, teman-teman bisa nyatakan dengan ini nih, P kuadrat per rho gitu ya. Sedangkan PT-nya sendiri atau AT-nya sendiri itu adalah seperti pada em, percepatan untuk gerak linear. Jadi ini dV per dt. Gitu. Nah, sekarang kan problemnya adalah geraknya tadi kan dari sini misal ke B gitu kan. Dari A ke B. Yang diketahui di itu kan kecepatan awal dan kecepatan akhir. Juga delta T-nya gitu ya. Atau dt-nya. Nah, teman-teman kan diminta untuk menyatakan berapa sih percepatan totalnya dan juga eh, berapa percepatan di masing-masing gitu ya untuk posisi pertama dan posisi kedua gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin membayangkan arah percepatannya dan arah kecepatannya, kalau pada sistem koordinat TN itu seperti ini. N itu akan selalu menuju pusat kelengkungan. Sedangkan untuk arah tangensial itu akan selalu menuju uh, arah gerak. Ya. Arah geraknya kemana nih? Ke sana. Gitu. Yang pasti antara T dengan N dia akan selalu tegak lurus. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oh, kasih Bu. Oke. Cari lagi, teman-teman. Ya, kurang lebih untuk UAS sih tipe pertanyaannya akan mirip, tapi saya tidak bilang sama ya. Tapi secara ya topik kurang lebih eh, sama seperti ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya. Nah, terus soal ketiga, ini tentang kinetika. Ya, tentang kinetika. Dia ada suatu sistem batang BD dari B ke D begini ya. Makanya namanya sistem batang BD. Nah, dia ini bisa gerak swing gitu ya. Dari sini ke sini. Ya, mungkin sini nanti. Nanti kan gini loh. Dia akan ada event yang dia punya. Nah, kalau digambarkan kurang lebih gitu. Dia bisa gerak ke sana. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini sistemnya, menurut teman-teman, ini tipe geraknya gerak apa? Translasi, rotasi, atau kombinasi? Hmm, rotasi? Rotasi. Kan kemarin ada tiga ya. Translasi itu juga dibagi jadi dua. Translasi um, lurus dan translasi lengkung. Oh, translasi Bu, translasi lengkung. Translasi lengkung. Oke, ya. Jadi kalau ketemu soalnya seperti ini, kalian tentukan dulu ini kira-kira tipe geraknya itu apa, gitu ya.
Nah, di sini em, BD ini punya berat 100 kilo. Ya, 100 kilo. Nah, teman-teman diminta untuk satu, menentukan diagram benda bebasnya. Berarti ini gambar ya. Yang tentukan diagram benda bebasnya seperti apa. Ini pun biasanya sudah saya tetapkan ya poinnya berapa. Nanti tinggal, kalau bisa jangan dikosongi gitu. Lalu, gaya yang dikenakan pada tiap ujung batang B dan D saat membentuk sudut 30 derajat dan kecepatan angularnya sudah diketahui. Sekian, gitu ya. Nah, kalau temui yang seperti ini, ya, ini kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya, maka nyatakan dulu apa yang diketahui ini. Masanya sudah diketahui. Ini masa ya, bukan berat. Nanti kalau cari berat, berarti mesti dikalikan, gitu ya. Ini masanya sekian. Sudutnya diketahui tadi ya. Sudutnya adalah 30 derajat. Nah, itu di sini. Ini ya. Kemudian kecepatan angularnya juga sudah diketahui. Oke. Nah, yang ditanya diagram benda bebasnya, kemudian gaya ya, di B, di D, dan F, tangensial. Ya. Nah, ini tahunya dari mana? Sebetulnya ini bisa dinyatakan ketika kalian sudah bisa gambar diagram benda bebasnya, pribadi diagram. Jadi kalau digambar ini, pribadi diagramnya kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini untuk batang, ini BD ya, BD. Nah, kalau digambarkan kan nanti akan ada gaya ke arah sana ya, 30 derajat. Yang kita bisa kasih nama TB. Lalu di arah yang sama, tapi dikenakannya di poin D, jadi TD. Gitu ya. Lalu dari batangnya sendiri, dia kan punya, sehingga pasti akan punya berat ya. Nih, B-nya adalah 981 arahnya ke bawah. Kenapa? Karena kalau teman-teman dulu ingat center of gravity untuk batangnya seperti ini posisinya pasti di tengah-tengah sini kan ya. Sehingga ya nilainya bisa kalian langsung tentukan gitu. Nah, dari sini kita bisa nyatakan juga nih gerakan ini, eh, benda ini arahnya bagaimana. Karena tadi geraknya adalah gerak lengkung ya. Sebenarnya kan geraknya begini kan. Tek 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 gitu ya. Sana. Nah, berarti kan posisi lengkungannya ini sendiri bisa kita nyatakan sebagai suatu gerak partikel yang lengkung. Nah, untuk gerak partikel lengkung sendiri, arahnya kan bisa dinyatakan dengan koordinat TM. Sehingga nanti akan ada FT dan FN. FN arahnya ke pusat kelengkungan lintasan, gitu ya. FT-nya tegak lurus terhadap FN ini. Nah, di mana sebetulnya antara gerak yang ini dengan gerak yang ini, dia kan mestinya eh, resultan gayanya ya, itu ya sama gitu. Nah, sehingga saling diequalkan. Gitu ya. Kemudian kita bisa nyatakan juga berapa sih nilai Fn dengan cara ya mengalihkan ya pakai hukum Newton kedua, mengalihkan M dengan A, gitu ya. Nah, ini akan setara dengan, nah, ini ya. Masih ingat ini persamaan apa? Ini kan A-nya lengkung ya, jadi omega kuadrat R. M-nya Anda tahu 100 gitu ya. Sehingga nanti akan didapatkan nilainya ketika di situ si Fn-nya adalah 1800 Newton gitu. Sedangkan eh, Ft-nya ya Ft-nya adalah M kali A tapi A-nya adalah A, G tangensial bukan A G normal. Nah, ini
kalian bisa cek di topik yang terakhir sebetulnya untuk menyatakan AGN dan AGT. Gitu ya. Tetapi AGT-nya belum diketahui kan, ya. Percepatan yang sini itu belum diketahui sehingga bisa kita nyatakan sebagai satu persamaan uh, buka begitu ya, yang nanti akan dicari. Nah, sekarang dari pribadi diagram ini yang belum diketahui apa? TB, TD, FT. Sehingga itu menjadi poin gaya yang dicari gitu ya di dalam poin B gitu. Nah, tadi kan sudah dinyatakan kalau dari identifikasi jenis geraknya ya ini gerak translasi lengkung karena nanti arah em, posisi akhir dari batang BD itu akan paralel terhadap posisi awalnya gitu ya. Tapi memang lintasannya bukan lurus tapi melengkung sehingga geraknya menjadi gerak translasi lengkung. Nah, karena geraknya adalah gerak translasi lengkung, maka persamaan kesetimbangannya itu teman-teman nyatakan dulu. Ya, kalau di materi yang kemarin sudah diberikan, kan ini ya, persamaan kesetimbangannya ini bisa kalian jadikan bekal tuh untuk mengidentifikasi gaya-gaya yang tadi dicari ini, ya. Nah, kalau translasi, maka ini kan nol ya. Yang ada hanya poin eh, total gaya arah tangensial dan total gaya arah normal. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman cari resultan gaya yang saling searah, gitu ya. Nah, kalau dari sini, kan sebetulnya arah normal itu ada dua. Ada tiga, TB, TD, dan FN. Gitu kan ya? Sehingga bisa kalian nyatakan nih di sini sebetulnya. TB dan TD ini kan searah ya. Jadi bisa langsung dijumlahkan, dikurangi. Nah, yang searah dengan oh, arah normal satu lagi sebetulnya W. Tapi yang arah sini kan, ya. Berarti kan jadi 981 cos ya, 30 karena nempel sudut. Itu setara atau sebanding dengan FN. Ya, total ini. Nah, dari sini bisa teman-teman substitusi. Tadi FN udah diketahui. Ya, ini tinggal kalian hitung. Maka akan ketemu satu persamaan yang menyatakan jumlah TB dan TD. Simpan dulu. Gitu ya. Nah, selainnya cari gaya arah tangensial. Gaya arah tangensial kan seperti ini ya. FT tadi sudah bisa dinyatakan jadi 100 AGT. Nah, sekarang gaya arah tangensial apa nih yang berlaku gitu ya. Yang berlaku sebetulnya kan ini ya, dari W ini yang ke arah sana ya. Yang ditinjau ke arah sana kan jadi 981 satu sin gitu ya. Nah, ini akan sebanding dengan 100 AGT. Sehingga AGT-nya bisa didapatkan 4,9. Ya, nanti kalau ini sudah tahu, nah berarti kan tinggal seperti itu sih balik untuk tahu FT. Nah, sekarang eh, dari momen gaya, ya dari tinjauan momen gaya sebetulnya juga bisa dihitung. Di mana persamaan keseimbangan yang berlaku itu seperti ini. Resultan momennya itu mesti nol, ya. Nah, resultan momen ini dilihatnya dari mana? Gitu. Sebetulnya dilihatnya dari geraknya, gitu ya. Jadi dari titik pusatnya. Berarti kalau dari titik pusatnya, berarti kan yang berlaku nanti ada momen dari sini dan momen dari sini, gitu ya. Nah, berarti nanti akan ada TB, ya, cos 30 derajat dikalikan 0,4 lengannya ya. Sama. Jadi cos 30 derajat 0,4. Nah, plus minusnya ini bergantung pada arah
Nah, arah putarnya gitu ya. Ini putarnya dianggapnya ke sini kan ya. Sehingga TB akan sama dengan TD, gitu ya. Dan bisa kita nyatakan karena dia sama dengan T. Ya, nah ini make sense. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, karena ini tidak dinyatakan beda material atau apapun gitu ya. Dan eh, nilai panjangnya juga sama. Mestinya memang T di sini akan sama dengan T di sini kan gitu ya. Nah, dari sini karena sudah dinyatakan bahwasanya TB dan TD itu sama, ya terbukti sama gitu ya di sini. Ini kan sama. Maka ini kan sama dengan 2T. 2T sekian, maka T-nya langsung bisa tahu tuh. Ini masih Newton ya. Berarti 1,32 kilo Newton. Nah, sekarang TB-TD sudah tahu, tinggal cari T. FT tadi dapatnya dari mana? 100 AGT. AGT udah tahu dari sini, tinggal teman-teman substitusi ke sini. Maka FT-nya akan tahu tuh. Nilainya 90,5. Nah, itu. Ini contoh oh, latihan untuk gerak translasi lengkung gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan silakan. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, kurang lebih sih untuk tipe soal-soal yang akan keluar di ujian mirip-mirip ya. Nanti teman-teman bisa pelajari mulai dari awal. Em, awal itu berarti TM atau topik ke TM 8 itu ya. Tentang center of gravity, centroid, dan lain sebagainya itu. Kayak internal, kemudian tentang analisis gerak. Em, kemungkinan soal antara 3 sampai 4 soal gitu ya. Untuk waktunya adalah eh, maksimum kalau jatah dari kampus kan 2 jam ya. Berarti kita samakan saja dengan itu gitu. Kemudian teman-teman nanti diperbolehkan untuk bawa kalkulator, tapi bukan kalkulator dari em, aplikasi gitu ya. Jadi silakan bawa kalkulator scientific sebagai bekal. Kemudian sifatnya close book ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan silahkan. Jadi kalian sedikit briefing soal UAS. Oke, untuk file ini akan saya share gitu ya ke Hebat. Jadi nanti teman-teman bisa coba pelajari kembali begitu. Nah, eh, kalau ada yang dibingungkan nanti masih bisa ditanyakan gitu ya sebelum eh, UAS gitu. Kemudian kalau untuk tugas-tugas yang lain, em, saya batasi ya sampai akhir minggu ini ya. Artinya kalau masih ada yang mengumpulkan, tapi setelah minggu ini berakhir, berarti sudah tidak saya masukkan ke penilaian gitu. Tapi barangkali kemarin ada yang telat ngumpulin tugas sampai sekarang belum dikumpul-kumpulkan, saya tunggunya sampai akhir minggu ini, Jumat. Gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan teman-teman? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan.